PG. Saat ini saya sudah berada di SMP Negeri 1 Atap Nirela Madike. Saya akan melaksanakan kegiatan PPL tahap 1. Seperti apa videonya? Kita akan mengikuti di video selanjutnya. Halo, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai, bagaimana kamu sehat-sehat semua? Sehat, Bu. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita hari ini, kita bangkit berdiri untuk memulai pelajaran kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu. Karena Engkau telah menyertai kami mulai dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami ingin memulai kegiatan belajar mengajar. Kami mohon ya Bapa, semoga apa yang diberikan oleh Ibu dapat kami laksanakannya dengan baik. Demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Adrianus minggu lalu tidak hadir ya? Sudah sehat toh? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kamu pernah mendengar tentang perumpamaan? Semua pernah dengar kata perumpamaan ini? Dengar di mana? Dengar ketika orang baca? Oke. Kalau begitu, apa itu perumpamaan? Siapa yang tahu angkat tangan? Atika, silakan. Perumpamaan adalah cerita yang mengandung hal yang nyata dalam kehidupan manusia yang dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan kerajaan Allah dan rahasia. Oke. Jadi menurut Atika, perumpamaan itu adalah cerita-cerita yang digunakan Tuhan Yesus untuk menerangkan kerajaan Allah. Oke? Lalu apa hubungan? Kalau begitu, apa hubungan antara perumpamaan dengan kerajaan Allah? Siapa yang tahu angkat tangan? Adrianus, silakan. Perumpamaan itu menjelaskan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan menjelaskan tentang kerajaan Allah. Siapa yang lain lagi? Silakan, ready. Berisi tentang cerita-cerita yang menggambarkan atau menjelaskan kerajaan Allah. Berisi cerita-cerita yang menjelaskan tentang kerajaan Allah. Baik, ini adalah perumpamaan, ya, gambaran tentang perumpamaan dan kerajaan Allah. Kalau begitu, materi yang hari ini kita ajar itu, yang Ibu ajarkan kepada kamu itu adalah ini. Siapa yang bisa baca depan? Gue pindah. Silakan. Oh, Maria. Siapa ini? Rika. Silakan. Harus ada kriteria-kriteria yang membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Ada beberapa kriteria tujuan pembelajaran. Yang pertama, kamu sebagai peserta didik harus mampu menguraikan ada tiga paham kerajaan Allah menurut pandangan dari orang-orang Yahudi. Lalu yang berikut, kalau orang Yahudi sudah punya pandangan seperti itu, bagaimana kamu mampu menjelaskan atau merumuskan paham kerajaan Allah menurut pandangan siapa? Yesus Kristus. Berdasarkan teks kitab suci secara tepat. Yang berikut, mampu merumuskan alasan atau maksud Yesus menyampaikan perumpamaan. Dalam menjelaskan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan. Dia tidak menggunakan cara yang lain, tetapi perumpamaan. Maksud dan alasannya apa? Yang berikut, peserta didik harus mampu merumuskan makna perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan itu memiliki makna
masing-masing itu dan ada dalam kitab suci. Dan yang berikut, peserta didik harus mampu menunjukkan dalam hidup sehari-hari perilaku-perilaku yang menghadirkan kerajaan Allah yang dapat kamu lakukan di dalam kehidupan kamu, baik di sekolah, di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, setelah pelajaran ini kamu harus mampu melaporkan, buat dalam bentuk laporan tertulis yang akan Ibu periksa dan kamu presentasikan di depan kelas tentang kegiatan membaca kitab suci di rumah secara terjadwal ya. Dalam 1 minggu berapa kali buat laporan ya. Dalam bentuk proses pembelajaran ini. Dalam kegiatan ini sebelum kita masuk lebih jauh lebih dalam, sekarang kita bentuk 4 kelompok. Ketiga kelompok ini masuk dalam kelompok ujung. Ina masuk di sini, kamu masuk di sini. Ini 4 kelompok. Cepat. Bergerak ini cepat ya. Jadi dalam proses pembelajaran nanti akan dalam proses diskusi nanti Ibu akan menilai bagaimana keaktifan kamu dalam kelompok, lalu bagaimana kamu mampu menghasilkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang baik, lalu jawaban dan solusi, lalu di hadapan kami itu sudah ada LKPD dan juga teks cerita tentang kisah atau cerita tentang bullying ya, cerita tentang pecahnya benteng pertahanan yang berisi tentang peristiwa bullying, kisah bullying yang terjadi di sebuah sekolah. Dalam proses diskusi ini Ibu akan menilai beberapa hal. Kepada kita namanya tepuk semangat ya. Tepuk semangat ini sudah ada, tidak punya instruksi di depan ini, kita sama-sama mencoba ya. Tepuk semangat. 1 semangat, 2 semangat, lebih semangat. Bum 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 bum. Ulang sekali lagi. Tepuk semangat. 1 semangat, 2 semangat, lebih semangat. Bum 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 bum. Ulang sekali lagi. Tepuk semangat. 1 semangat, 2 semangat, lebih semangat. Bum 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 bum. Oke, ada yang tidak konsentrasi ya? Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Jalan tidak?
Baik, waktunya selesai untuk proses diskusi. Sekarang kita mendengarkan presentasi hasil diskusi kelompok dari kelompok yang pertama. Kelompok 1 diberi kesempatan. Silakan. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang membacakan, kami persilakan. 1. Berdasarkan kisah tersebut, tulislah contoh-contoh masalah bullying yang kamu temukan di lingkungan sekolah. 1. Ancaman yang dilakukan oleh kakak kelas. 2. Ejekan teman-teman kelas. Nomor 2. Bagaimana cara kamu mengupayakan kerajaan Allah berdasarkan cerita yang kamu dalam? 1. Berbuat baik kepada teman. 2. Menghargai teman. 3. Tantangan yang kamu hadapi dalam upaya menegakkan kerajaan Allah di lingkungan sekolah sesuai pesan cerita yang kamu dalam. Pesan cerita penting keberanian untuk berbicara dan mencari bantuan ketika menjadi korban bullying fisik. Solusi berdasarkan teks kitab suci untuk mengatasi masalah bullying di lingkungan sekolah. Jawab, melaporkan kepada pihak sekolah atau guru BK untuk menyelesaikan persoalan bullying di sekolah. 2. Alasan Yesus menyampaikan perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan Allah. Jawab supaya mudah dimengerti oleh orang-orang. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan menjawabkan pertanyaan. Menolong dan bergaul dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban kami sudah puas? Puas. Masih ada pertanyaan? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Berikanlah satu contoh tindakan menghargai teman. Baik, terima kasih atas pertanyaan kelompok 3. Kami akan menjawabkan. Tidak menjelek-jelekan kepada teman. Kelompok 4, apakah jawaban kamu sudah puas? Puas. Terima kasih. Baik, jadi dari hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh semua kelompok, ada beberapa kesimpulan yang kita buatnya. Baik, menurut kamu perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu apa? Silakan. Atika, perumpamaan adalah Perumpamaan adalah cerita yang mengandung hal-hal yang nyata dalam kehidupan manusia dan dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan kerajaan Allah dan rahasia. siapa lagi? Perumpamaan menjelaskan tentang kerajaan Allah dalam teks kitab suci. Dari jawaban-jawaban itu, Ibu memberikan kesimpulan final seperti ini ya. Ada berbagai macam persoalan bullying, persoalan perundungan, persoalan-persoalan terkait kasus-kasus pembulingan atau kasus-kasus perundungan yang terjadi di sekolah yang menciptakan suasana tidak mengajarkan perumpamaan menggambarkan kerajaan Allah berhadapan dengan orang-orang yang berada di tepi pantai yang bermata pencarian nelayan. Yesus menggunakan perumpamaan apa? Bukan. Menggunakan perumpamaan tentang kita tepuk tangan, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik ya. Jadi
dia menggunakan perumpamaan apa? Siapa yang tahu siapa yang tahu? Silakan Atika. Suara besar. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum ya. Tepuk tangan, tepuk salut untuk Atika. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Selain baik, jadi dari hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh semua kelompok, ada beberapa kesimpulan yang kita buat ya. Baik, menurut kamu perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu apa? Silakan. Atika. Perumpamaan adalah cerita yang mengandung hal-hal yang nyata dalam kehidupan manusia dan dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan kerajaan Allah dan rahasia. siapa lagi? Perumpamaan menjelaskan tentang kerajaan Allah dalam teks kitab suci. Dari jawaban-jawaban itu, Ibu memberikan kesimpulan final seperti ini ya. Ada berbagai macam persoalan bullying, persoalan perundungan, persoalan-persoalan terkait kasus-kasus pembulingan atau kasus-kasus perundungan yang terjadi di sekolah yang menciptakan suasana tidak aman di depannya. Jalan-jalan ke pasar Senayan, bawa pulang pisang sepandan. Banyak sudah pelajaran yang didapat. Ayo kawan-kawan, mari bawa pulang untuk dibuat di rumah, di sekolah, di masa depan. Jadi kita sudah belajar tentang perumpamaan, kita sudah belajar banyak bagaimana Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Maka pulang dan buat di mana? Di rumah. Di mana lagi? Di mana lagi? Oke. Terima kasih untuk proses pembelajaran kita hari ini. Ibu persilakan salah satu memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam seluruh pelajaran tadi. Semoga apa yang kami dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.